الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما أما بعد. Alhamdulillah, para hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, saudara-saudaraku dimanapun saudara kami berada, dumtum fi hifdzillahi wa amnih, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala, sehat iman, sehat pikiran, sehat badan bagi diri dan juga keluarga semuanya. Kami doakan, alhamdulillah kita masuk kepada bulan Sya'ban ini dan hampir pertengahan bulan Sya'ban. Kita sama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami pada bulan Rajab dan juga pada bulan Sya'ban dan sampaikan kami pada bulan suci Ramadan. Jadi datangnya bulan Rajab dan juga bulan Sya'ban, saudaraku, ini adalah mendekatkan kita dan semakin menjadikan kita rindu terhadap datangnya bulan suci Ramadan. Harapan dengan doa kita yang Nabi ajarkan adalah Allahumma ballighna Ramadan, ya Allah sampaikanlah kepada kami Ramadan. Bayangkan saudaraku, kami ingin ingatkan kita bahwa tingkat kita sampai bulan Ramadan saja itu sudah luar biasa. Apalagi sampai bulan Ramadan, bukan cuma panjang umur masuk bulan suci Ramadan, tetapi begitu masuk bulan suci Ramadan kita beribadah dengan sungguh-sungguh. Itu sungguh sangat luar biasa. Jadi persiapkanlah secara mental kita, secara jiwa kita, ya, secara pikiran kita juga terhadap kedatangan bulan suci Ramadan, dan mintalah selalu kepada Allah supaya kita sama-sama semuanya, kita sekeluarga, saudara-saudara kita sama-sama sampai umur dan memasuki bulan yang diberkahi itu adalah bulan suci Ramadan. Ini insya-Allah sudah dekat masanya. Mudah-mudahan kita semua dikabulkan doa kita dan sampai kita pada bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah kami ingin ingatkan saudaraku yang dimuliakan Allah bahwa kondisi di mana kita hidup saat ini, kita juga perlu paham apa saja yang sedang terjadi di sekeliling kita. Hari ini kita melihat kondisi yang berbeda dari yang ada selama ini dalam sejarah. Selalu kalau perang itu terjadi adalah perang antara orang non-muslim, ya, memerangi orang muslim, ya. Orang Israel membantai orang Palestina. Begitu juga Suriah yang belum selesai, Yaman yang belum selesai. Begitu juga Afghanistan, ya. Banyak tempat, ya. Di Libya juga permasalahan agresi senjata dan juga kekerasan itu selalu terjadi di kalangan umat Islam. Terserah di mana apa penyebabnya, ya, campur tangan luarkah atau tidak. Hari ini ada sesuatu yang berbeda yang kita harus paham. Hari ini terjadi kekerasan militer dan perang itu adalah antara non-muslim, sama-sama non-muslim itu. Terjadi antara orang Rusia dengan Ukraina. Terserah motifnya apa, tapi umat Islam harus belajar. Umat Islam harus belajar, saudara yang dimuliakan Allah, kita sedang dalam titik yang berbeda ini. Terjadi konflik senjata hari ini itu adalah keras terjadi, perang betul-betulan, itu adalah dengan sebuah negara besar, ya. Itu adalah terjadi, ya, sama-sama non-muslim. Sama-sama non-muslim itu, bukan orang muslim itu, bukan negara orang muslim itu. Tidak banyak orang muslim di situ. Nah, apa yang ingin kita belajar dari konflik senjata saat ini dalam sejarah terjadi? Nah, itu dia. Terjadi bukan antara orang muslim. Selama ini kita selalu asal konflik bersenjata mesti orang Islam. Korbannya selalu orang Islam. Hari ini bukan. Secara kemanusiaan kita katakan bahwa apakah kita senang, ridho dengan kejadian ini? Kita mengatakan tidak ridho, kita tidak senang.
Kenapa? Itu adalah bagian daripada petaka kemanusiaan yang semua agama membenci kejadian seperti itu. Janganlah kita bersikap bahwa itu mereka orang non-muslim, lalu kemudian kita menganggap bahwa rasain dulu kami yang merasakan, sekarang kalian rasakan. Tidak begitu. Umat Islam tidak begitu. Perasaan orang muslim tidak seperti itu. Di mana saja petaka kemanusiaan terjadi, baik orang non-muslim di luar jauh daripada kita, apalagi di sekeliling kita, maka itu adalah sesuatu yang sama-sama kita menolak kejadian tersebut dan sangat menyayangkannya, dan kita tidak ridha dan tidak rela dengan kejadian seperti itu terjadi dengan orang-orang yang tidak bersalah, tidak berdosa dalam masalah perang, terjadinya pengungsian. Secara itu kita bersikap, kita tidak senang dengan kejadian itu. Sama juga kita menginginkan orang luar pada saat terjadi dengan kita, saudara kita yang muslim, mereka juga kita bangga, mereka tidak senang dengan kejadian yang terjadi yang menimpa kita. Bahkan kalau bisa mereka membantu kita. Kita juga demikian, pada saat seperti itu terjadi, umat Islam tampakkanlah perasaan yang membantu, perasaan yang justru adalah membela orang-orang yang tidak bersalah yang terjadi korban. Itu sikap kita yang pertama, saudaraku yang dimuliakan Allah. Lalu kita belajar juga. Nih, ketika kejadian seperti ini, itu adalah antara orang Eropa. Ukraina itu adalah merupakan termasuk negara kedua terbesar secara teritorial, ya. Dan dia baru merdeka daripada Rusia tahun 1991 ketika pecahnya Uni Soviet, ya. Artinya bahwa ini secara negara yang bebas daripada Uni Soviet, secara kenegaraan itu adalah negara yang memang masih sangat muda sekali. Masih sangat muda. Tapi banyak pelajar-pelajar asing yang mereka belajar ke negeri sana, ke Ukraina. Sekarang, apa kita belajar dari sini? Eropa, negara-negara Eropa yang kita anggap bahwa Eropa dan Amerika itu adalah negara yang saat ini itu adalah mereka yang memegang kendali peradaban dunia. Yang di mana ada kecurangan, di mana ada kezaliman, kalau turunnya Uni Eropa, turunnya orang Amerika, kita menganggap itu adalah datangnya sebuah bala bantuan. Kita harapkan konflik negara Islam, bagaimana orang Eropa ikut juga membela kita. Hari ini saudaraku yang dimuliakan Allah, kita lihat di sana apa yang terjadi. Eropa membela saudaranya di Ukraina. Terserah apakah unsur politik, kita tidak mau berbicara tentang permasalahan itu. Tapi lihat hari ini Eropa memberikan sanksi terhadap Rusia. Mereka enggak membalas langsung dengan militer, tapi dengan perang ekonomi. Memberikan sanksi, ya. Banyak produksi ataupun Facebook sudah nggak bisa dibuka. Kemudian setelah itu media sosial banyak yang tidak bisa diakses. Kemudian perbankan juga, servis bank juga, SWIFT nggak bisa dibuka, kirim balik uang juga tidak bisa. Banyak hal yang ternyata dalam sejarah hidup kita hari ini, kita sangat bergantung kepada peradaban Barat dalam hidup kita. Orang Rusia, mereka belajar untuk tidak terlalu bergantung dengan Eropa dan dengan Amerika, sehingga mereka menciptakan produk-produk mereka sendiri, yang apabila mereka nggak pakai produk dari Barat, mereka masih bisa bertahan. Bayangkan kalau seandainya terjadi itu dengan Indonesia yang umat Nabi Muhammad paling banyak di dunia itu. Pada saat medsos nggak bisa diakses, kemudian setelah itu perbankan kita tidak bisa dikirim uang, dan sana sini SWIFT nggak bisa dipakai. Kira-kira hancur tidak perbankan kita hanya dengan servis perbankan mereka tahan? Hancur tidak kita? Jangan dulu kirim rudal, jangan dulu kirim yang lain-lain, itu saja dulu. Kalau YouTube ditutup, kemudian FB ditutup, WA ditutup, semua ditutup, tidak ada akses. Kira-kira kita akan kirim SMS pakai apa ya? Kira-kira kita akan kasih tahu bahwa di tempat kita ada kezaliman itu, videonya kita kirim pakai apa ya?
Kalau sekarang, oh bentar-bentar pakai FB, bentar-bentar pakai YouTube, pakai WA, cepat tersebar. Ingat, itu produk orang barat, itu produk luar, bukan produk kita. Pada suatu ketika terjadi boleh itu semua ditutup, nggak berlaku, nggak bisa diakses semuanya. Kira-kira umat Islam Indonesia ini, umat Nabi Muhammad itu akan hidup dengan apa? Mampu nggak mereka hidup? Ya. Linglung nggak mereka? Apa yang akan terjadi dengan mereka? Uang kita akan seperti apa? Nggak bisa kita ambil lagi dari bank, itu nggak bisa beroperasi lagi. Miskinkah kita semua hancur dengan seketika? Waduh, sungguh sangat lemahnya kita. Sadar sedikit. Umat Islam ini harus sadar sedikit bahwa mereka itu selama ini hidup hanya numpang sama orang. Yang kapan orang mau-maunya mereka cabut itu semua, udah kita nggak punya apa-apa. Maka saudaraku, kawan-kawan yang muda, ya, kalian kreasilah. Ini kira-kira, ya, kita umat Islam bisa dong buat, ya, medsos kita sendiri yang itu berlaku sesama umat Islam. Kalau ini tutup, ada akses lain, kita umat Islam, ya. WA ditutup, ada lain yang bisa kita pakai, punya umat Islam. Itu semua berlaku di kalangan umat Islam, itu banyak diakses itu. Sehingga berita-berita umat Islam itu banyak di situ. Bukan di YouTube video-video mereka banyak, tapi di tempat lain. Selain YouTube apa? Buat. Yang akhirnya mereka juga butuh terhadap untuk mengetahui umat Islam, mereka harus punya aplikasi itu. Contoh misalkan. Sehingga ketika mereka tidak memberikan akses, kita punya akses sendiri. Kita masih bisa bertanya, masih normal hidup kita, bisa saling membela saudara kita satu sama lain. Jadi apa yang ingin kami sampaikan, saudaraku, kita belajar dalam ini. Ketika Barat memberikan sanksi kepada Rusia, ya, mereka betul-betul berperang secara teknologi juga. Kita lihat-lihat juga, ini kalau kita kena gimana ya? Betapa jauhnya kita ini, nggak punya apa-apa. Padahal ini umat Nabi Muhammad SAW. Kita sangat terbelakang secara teknologi. Oleh karena itu perlu banyak kita membenah. Kawan-kawan muda yang kalian punya banyak pikiran, kalian punya banyak angan-angan, banyak cita-cita ke depan, sedikit berbuatlah, ya, untuk kemaslahatan umat Nabi SAW, sehingga mereka punya kekuatan, ya, di dalam hidup, walaupun jangan sampai harus selalu nebeng dan juga harus bergantung kepada layanan daripada orang lain. Baik, saudaraku yang dimuliakan Allah, kita selanjutnya adalah ingin kami sampaikan tentang isu terakhir yang berkembang saat ini di Indonesia, adalah yang sedang hotnya. Tentang masalah apa? Yaitu tentang masalah kawin beda agama. Masalah nikah ataupun kawin beda agama seperti apa? Ada yang viral di medsos, ya. Saya ingin katakan, ini bukan gara-gara viral di medsos, tapi masalah ini ternyata memang banyak kejadiannya. Wanita non-muslimah, yaitu wanita muslimah menikah dengan laki-laki non-muslim. Itu ternyata banyak terjadi di Indonesia, apalagi di luar negeri. Artinya orang Indonesia yang di luar negeri. Kalau ada juga, yaitu orang muslim menikah dengan kitabiah, orang Nasrani, dan dengan orang Yahudi, dengan mengambil pendapat ulama yang mengatakan bahwa Nasrani dan Yahudi hari ini itu adalah termasuk daripada ahlu kitab. Maka ada yang menikah, orang muslim menikah dengan dengan wanita Yahudi atau wanita Nasrani, itu ada, mengambil pendapat ini. Tapi wanita muslimah menikah dengan orang non-muslim, walaupun dari kitabi ataupun daripada Nasrani dan Yahudi, itu sepakat para ulama. Menurut Imam Ibn Rushd, sepakat para ulama. Begitu juga Imam Ibn Munzir, beliau mengatakan bahwa itu juga sepakat para ulama, bahwa tidak ada ulama yang memperbolehkan seorang muslimah itu menikah dengan orang non-muslim, ya, Nasrani, Yahudi, apalagi yang musyrikin, komunis dan yang lain-lain. Itu sama sekali tidak diperbolehkan oleh para ulama. Tapi dalam kenyataan hidup, adakah itu terjadi? Terjadi. Kami sendiri mendapatkannya ketika kami berada di luar negeri. Nah, di sini kita lihat
saudaraku yang dimuliakan Allah, ya, bagaimana para ulama membahas permasalahan ini sedikit masalah fikih secara umum saja, bahwa ada dua hal di sini bagi seorang Muslim yang menikah dengan kitabiah. Apakah semua orang Nasrani dan Yahudi hari ini dianggap adalah ahlul kitab? Ya. Jumhur para ulama berpendapat bahwa Yahudi dan Nasrani hari ini itu adalah ahlul kitab. Tapi sebahagian ulama yang lain ada menganggap bahwa orang Yahudi dan Nasrani hari ini itu termasuk daripada musyrikin. Tetap nggak bisa dikawini. Itu ada pendapat sebahagian para ulama, tapi kelompok kecil daripada para ulama. Tapi jumhur, mayoritas para ulama menganggap bahwa ahlul kitab yang mereka ini Yahudi dan Nasrani hari ini itu adalah ahlul kitab, berbeda dengan musyrikin. Tapi apakah mereka orang kafir? Iya, sama-sama kafir. Ahlul kitab juga dihukum kafir, ya orang musyrikin juga dan musyrikat juga dihukum kafir, sama-sama kafir. Cuma karena Al-Quran memakai istilah ahlul kitab kepada Yahudi dan Nasrani, itu dipakai istilah ahlul kitab, dibedakan oleh Allah dalam Al-Quran dengan musyrikin atau musyrikat. Seperti dalam surat Al-Bayyinah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin. Nah, kan? Tidaklah orang-orang kafir dari ahlul kitab dan juga daripada musyrikin. Jadi orang kafir ada dua macam, dari ahlul kitab dan juga dari orang musyrikin. Jadi jangan dikatakan bahwa ahlul kitab itu bukan orang kafir. Kafir, Al-Quran juga mengatakan mereka itu adalah termasuk daripada orang kafir. Cuma dibedakan bahwa ahlul kitab ini mereka pernah memiliki asal usul agama yang benar, walaupun saat ini sudah salah. Itu aja bedanya dengan orang musyrikin. Musyrikin memang sama sekali tidak memiliki asal usul kepercayaan agama yang benar. Tidak ada. Ahlul kitab punya, walaupun kemudian diselewengkan. Ya, ada nilai-nilai akhlak yang dikandung di dalam agama mereka. Kenapa? Karena ada asal usul agama yang benar dulunya. Jadi pemakaian kata-kata ahlul kitab menurut jumhur para ulama itu bukan gara-gara mereka punya agama saat ini benar, bukan. Tetapi dulu pernah memiliki agama yang benar, walau saat ini sudah salah dan mereka tetap dihukum dengan musyrik. Nah, lalu atas dasar inilah kemudian ya diperbolehkan di dalam Al-Quran dalam surat Al-Maidah ayat 5 ya, yaitu wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum ya. Jadi diperbolehkan, dihalalkan bagi laki-laki daripada orang muslim untuk menikahi muhsanat, wanita-wanita yang baik di kalangan daripada utul kitab, yaitu orang-orang yang diberikan Alkitab sebelum kalian. Nah, diperbolehkan. Di sini atas dasar ayat Al-Maidah ini dijadikan oleh para ulama, jumhur para ulama, kalau menikah dengan musyrikat, dengan wanita musyrikin sama sekali tidak boleh. Tapi menikah dengan yang ahlul kitab itu diperbolehkan, yaitu laki-laki muslim menikah dengan ahlul kitab yang wanita. Diperbolehkan atas dasar pengecualian daripada musyrikin. Mereka tidak masuk dalam istilah musyrikin dalam Al-Quran. Dibedakan. Atas dasar surah Al-Maidah diperbolehkan mereka menikah karena pengecualian. Itu laki-laki muslim menikah dengan wanita kitabiah. Tetapi apakah hukum ini terbuka lebar? Enggak terbuka lebar. Kenapa? Hukum ini enggak terbuka lebar dalam fatwa Syekh Yusuf Al-Qardawi hafizahullah. Beliau mengatakan bahwa banyak sekali hal-hal yang harus diperhatikan bagi orang yang menikah dengan kitabiah kalau mengambil pendapat ulama yang memperbolehkan. Pertama adalah dia betul-betul muhsanat.
Muhsanat itu apa? Dia adalah wanita yang kitabiah, muhsanah lagi. Muhsanah itu wanita baik, bukan pelacur. Enggak pernah main pacaran free sex waktu dia masih remaja. Betul-betul dia terjaga seperti seorang muslimah, terjaga. Di Eropa mudah dapat yang seperti itu. Betul-betul muhsanah dia, terjaga betul. Ya. Dan akhlaknya tidak apa namanya? Tidak seperti ya yang diketahui bagi orang. Mungkin saja ada, mungkin kalau ada maka yang seperti itulah yang jarang sekali di Eropa yang seperti itu. Kalau ada mungkin anak ladang, anak sawah sana yang enggak pernah turun dari sawah dan ladangnya mungkin. Nah, betul-betul muhsanah. Kemudian dipastikan bahwa dia kitabiah. Kitabiah artinya apa? Dia meyakini ada Tuhan. Ya, dan meyakini ada Taurat Injil yang diturunkan oleh Tuhan walaupun sudah diselewengkan. Hari ini kita dapatkan di Eropa ayah ibunya itu adalah Kristen mungkin, entahkah Katolik atau Protestan, tapi anaknya agnostik, nggak percaya ada Tuhan, iya nggak ada Tuhan ya, udah nggak pasti lagi, atau bahkan ateis. Harus dipastikan juga menurut Syekh Yusuf Al-Qaradawi hafizahullah, beliau katakan bahwa harus dipastikan kitabiah, meyakini ada Tuhan, kemudian setelah itu dia betul-betul muhsanah. Selanjutnya bagi yang menikah dengan kitabiah juga itu adalah jangan sampai terjadi fitnah bagi keluarganya. Bahwa laki-laki ini jangan sampai dia itu dikuasai oleh istrinya yang berkuasa. Orang Indonesia menikah dengan orang Jerman, orang Indonesia menikah dengan orang Amerika. Kadang apa? Ya karena mau suka menikah sama orang bule. Pas pergi ke Amerika, udah istrinya pula yang mengatur dia. Dia udah nggak ada harga diri lagi. Hanya punya seorang laki-laki saja, tapi nggak punya harga diri lagi. Seorang pria, tapi tak punya harga diri lagi. Nggak bisa. Yang seperti tidak bisa. Laki-laki yang tidak sanggup menjaga harga dirinya. Karena apa? Di dalam Islam ada sistem keluarga yang khusus. Yaitu apa? Seorang laki-laki itu adalah ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa laki-laki itu adalah pengayom bagi wanita, yang menjaga wanita, yang dialah yang mengayomi dan memimpin di dalam keluarga. Dalam keluarga laki-laki itu ditapuknya di atasnya. Makanya hikmah kata para ulama, kenapa diperbolehkan laki-laki muslim boleh menikah dengan kitabiah, itu adalah kenapa? Karena laki-laki itu yang memegang peranan. Nah, tapi kalau seandainya laki-laki model gayanya itu adalah gaya bisa dikuasai oleh wanita, berarti ini termasuk bagian yang tidak boleh. Kemudian dia harus menjamin bahwa anak-anaknya nanti itu semua muslim, tidak dipengaruhi oleh istrinya. Bisa enggak? Oh, dia sibuk kerja di luar, anaknya bersama dengan istrinya Nasrani. Gimana? Jadi enggak mudah, ya. Nanti anaknya jadinya seperti apa? Akhirnya sebahagian ada kami dapatkan. Akhirnya apa? Bagi anak. Anak pertama ikut ayahnya Muslim, anak yang kedua ikut ibunya Nasrani. Udah cekcok. Kenapa? Masing-masing ibunya juga merasa bahwa bangga kalau anaknya dia ikut dia. Nah, yang seperti jadi fitnah. Kalau begini tidak boleh menikah dengan kitabiah, tidak boleh. Fitnah, ya. Jadi enggak mudah begitu ambil hukum bahwa oh boleh kalau kemudian menikah dengan orang Eropa, ada wanita Eropa lagi datang ke Aceh, dari datang ke Indonesia, lamar, kemudian setelah itu keluargamu akan jadi apa? Anak-anakmu akan jadi apa? Harus bisa tanggung jawab. Kalau seandainya dia tidak masuk Islam. Jadi tidak semudah itu. Baik, kemudian kenapa tidak ada? Islam tidak memperbolehkan laki-laki kafir non-muslim menikah dengan muslimah. Kalau itu diperbolehkan, kenapa ini tidak?
hari ini yang mengatakan bahwa yang menikahkan, yaitu alasan orang yang menikahkan bahwa menikahkan laki-laki kafir non-muslim menikah dengan wanita muslimah, katanya bahwa tidak ada larangan dalam Al-Quran. Ya, tidak ada larangan dalam Al-Quran. Kalau tidak ada larangannya, ya berarti ya kadang boleh saja. Ya. Larangan terhadap menikahi orang musyrikin jelas. Tapi ini kan nggak ada larangannya secara khusus. Saudaraku yang dimuliakan Allah, banyak pemahaman sesat di dalam memahami Islam ini. Itu mereka mengandalkan Al-Quran saja tanpa mau mengambil nas-nas hukum yang lain. Ustaz kok bilang mengandalkan Al-Quran bisa jadi sesat? Tunggu dulu. Islam yang kita pahami hari ini sampai kepada kita, nggak bisa cuma Anda baca pada Al-Quran kembali, udah tutup buku, nggak bisa. Ada Al-Quran di sana, ada hadis di sana, kemudian ada ijma' para ulama setelah itu. Yang itu teks Al-Quran, sunnah Nabi, ijma' para ulama, tiga kesatuan ini itu masuk dalam rangkaian Islam yang harus kita pahami. Itu Islam juga itu. Ijma' para ulama itu Islam juga. Ya, sunnah Nabi juga Islam. Maka dasar hukum Islam itu Al-Quran, sunnah, ijma', itu kan dasar hukum Islam. Mereka yang mengatakan bahwa boleh menikah orang non-muslim menikah dengan muslimah, mereka ambil bahwa tuh Al-Quran nggak melarang. Kalau ada dalam sunnah, apa kamu tidak mau ambil? Kalau ada ijma' para ulama, kenapa kamu tidak mau ambil? Nah, inilah dia mereka. Pikiran sesat mereka hanya ingin ambil Al-Quran saja, dipahami dengan suka hati mereka. Nah, di sini ya, sepakat para ulama mengatakan bahwa Ibnu Rushd, begitu juga Imam Ibnu Rushd dalam kitab Bidayatul Mujtahid, begitu juga Imam Ibnu Munzir ya, mengatakan bahwa sepakat para ulama dan diamalkan oleh para sahabat, para tabi'in, tabi'in, salafus soleh dulu, mereka mengamalkan apa? Bahwa tidak ada laki-laki non-muslim yang menikah dengan muslimah. Tidak ada itu dalam sejarah Islam. Tidak ada yang memperbolehkannya sama sekali. Kenapa ini tidak diambil sebagai landasan hukum untuk berpikir? Oh enggak, kami ambil Al-Quran saja. Kalau enggak dilarang ya sudah, kami pakai terus. Tuh, para ulama betapa banyak melarang dan tak pernah mereka buat seperti itu. Padahal mereka bisa melakukannya pada saat itu mungkin. Enggak ada. Para ulama dulu, para salafus soleh, para sahabat, para tabi'in. Yang ada bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menegur seorang sahabat yang menikah dengan kitabiah. Ya, kitabiah. Umar pernah menegur seorang sahabat yang menikah dengan kitabiah. Itu ditegur oleh Umar. Kenapa? Jangan sampai dia dijadikan sandaran patokan hukum. Sahabat aja ada tuh. Apalagi saya. Beliau tegur itu. Jangan sampai terbuka lebar pernikahan orang muslim dengan kitabiah. Bayangkan kalau seandainya ada seorang muslimah menikah pada masa Umar dengan kitabi, orang non-muslim. Apa yang akan terjadi? Tidak pernah ada teguran itu menunjukkan bahwa memang tidak pernah terjadi yang seperti itu. Tidak diizinkan. Karena sepakat para ulama itu tidak diperbolehkan. Jadi mereka yang memperbolehkan ini adalah mereka yang tidak mengambil ijma' para ulama dan juga melihat kepada amalan daripada para sahabat saudaraku yang dimuliakan Allah. Nah, kenapa tidak diperbolehkan seorang muslimah menikah dengan orang kafir? Kita akan sedikit melihat kepada tafsir Rawai'ul Bayan karangan daripada Syekh Imam Ali As-Sabuni rahimahullah. Beliau menyebutkan bahwa min nahiyat fa innal muslim yu'azzim Musa wa Isa alaihi wassalam wa yu'min bi risalatiha wa ya'taqid bit Taurat wal Injil allati anzalaha Allah wa la yahmiluhu imanuhu ala idza'i zaujati al-yahudiyah an-nasraniyah bisababil aqidah. Beliau mengatakan bahwa kenapa orang muslimah tidak boleh menikah dengan seorang kafir?
Karena di dalam rumah tangga itu yang di Islam membentuk konsep rumah tangga, seorang laki-laki lah yang berada di atas, yang menginfakkan, bertanggung jawab terhadap keluarganya. Jadi semua infak itu laki-laki yang menanggung. Tapi kalau keluarga di Eropa yang non-muslim, infak itu bagi-bagi 50-50. Istri tanggung, suami tanggung. Terjadi kontrak. Dalam Islam enggak. Yang tanggung itu murni muslim. Murni adalah seorang laki-laki. Kemudian alasan nomor 2 adalah seorang muslim itu meyakini adanya Musa dan Isa selaku seorang nabi diutus oleh Allah. Tetapi orang non-muslim, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mengakui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak bisa ya orang non-muslim itu ya non-muslim laki-laki menikah dengan perempuan wanita, yaitu perempuan daripada muslimah. Kenapa? Kalian tidak mengakui akan adanya Nabi Muhammad, tapi kami mengakui adanya Isa dan Musa. Kami mengakui adanya Injil dan Taurat. Maka orang muslim, kalaupun dia menikah dengan seorang muslim, seorang kitabiah, dia amalkan agamanya, dia hargai akidahnya. Akidahnya bisa dia hargai. Ada penyebutan ahlul kitab di dalam Al-Quran yang mereka dibedakan dengan orang-orang kafir yang lain. Mereka ada kemuliaan khusus, bahwa sembelihan mereka boleh dimakan. Oleh siapa? Oleh orang muslim. Sembelihan ahlul kitab itu boleh makan. Sembelihan orang Yahudi boleh kita makan. Sembelihan orang Nasrani boleh kita makan. Ada aturan khusus. Sedangkan kalian orang non-muslim tidak mengakui Nabi Muhammad, tidak mengakui akan adanya Islam. Tidak ada aturan dalam agama kita, dalam agama kalian yang mengatur bagaimana kalian memperlakukan kami orang muslim. Kalian enggak ada itu. Kami ada. Kami ada diatur oleh Nabi kami bagaimana kami berinteraksi dengan orang non-muslim daripada kitabiah. Sedangkan agama kalian enggak. Makanya kami tidak memperbolehkan seorang muslimah menikah dengan kalian. Karena di dalam keluarga laki-laki di atas. Apa jadinya seorang muslimah yang lemah ini terjadi di dalam keluarga nanti yang agama kalian tidak mengakui akan adanya agama Islam. Kami mengakui akan adanya, ada diajarkan akan adanya Musa, ada Isa, ada Injil, ada Taurat, dan Nabi serta para sahabat mengajarkan kami bagaimana untuk menjaga hidup berdampingan damai dengan orang kitabiah. Itulah makanya ada muslim menikah dengan kitabiah, tapi tidak ada orang kitabi menikah dengan seorang muslimah. Tidak diperbolehkan di dalam Islam. Kemudian di akhir daripada ini, saudaraku yang dimuliakan Allah, sebenarnya tidak baik menikah dengan non-muslim bagaimanapun. Kenapa? Di dalam pernikahan kita, masalah agama itu menjadi tonggak yang harus diperhatikan. Kata Nabi apa? Fadfar bidzatid din taribat yadak. Maka pilihlah yang agamanya baik. Bayangkan, sesama muslim saja, sesama muslimah saja disuruh cari yang agamanya paling baik. Itu sama-sama muslim loh. Kita sama-sama muslim, sama-sama orang Aceh. Apakah semua orang Aceh boleh kalian nikahi? Enggak. Mana juga yang terbaik agamanya. Sesama muslim saja yang terbaik agamanya. Bagaimana sekarang engkau jadikan suamimu itu kafir, agamanya berbeda dengan kamu? Bagaimana engkau jadikan seorang istrimu itu adalah kafir, berbeda dengan akidahmu? Sedangkan Nabi mau mengatakan bahwa fadfar bidzatid din, agamalah yang betul engkau jaga dalam engkau memilih pasangan hidupmu. Nah, jadi ini mudah-mudahan menjadi perhatian kita semua dan bisa menjawab sedikit apa yang dipertanyakan, kenapa ini boleh, kenapa itu tidak boleh. Sekian, terima kasih. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.